Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salah seorang pembimbing ibadah perempuan dari Embarkasi, Jawa Barat menyambut baik rekomendasi Alisa Wahid tersebut untuk menambah petugas bimbingan ibadah atau bimbat dari unsur perempuan. Kehadiran bimbat perempuan dinilai dapat menghadirkan kenyamanan beribadah selama di Tanah Suci. Ratna Sari, salah seorang pembimbing ibadah perempuan yang mendampingi jemaah haji asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyambut baik rekomendasi anggota tim pemantauan dan evaluasi Kemenak, Alisa Wahid, untuk menambah petugas di bidang bimbingan ibadah atau bimbat dari unsur perempuan. Dirinya berpandangan dalam pelaksanaan ibadah haji, kehadiran bimbat dari unsur perempuan terlampaui jumlahnya oleh bimbat laki-laki. Hadirnya bimbat perempuan ia nilai bisa menambah kenyamanan dan melengkapi kesempurnaan ibadah haji, khususnya jemaah perempuan. Perempuan itu minoritas dari kebanyakan pembimbing, kan kebanyakannya bapak-bapak. Mudah-mudahan dengan adanya pembimbing perempuan melengkapi berjalannya ibadah haji pada tahun 2022 ini dapat berjalan lancar dan semuanya meraih haji yang mabrur dan mabruroh. Amin. Sebagai pembimbing ibadah, Ratna mengaku bahwa dirinya banyak mengalami suka dan duka. Meski kadang mengalami keterbatasan, ia menganggap semua jemaah haji sebagai keluarga. Dengan begitu, semua jemaah dapat saling bantu dalam aktivitas peribadatan. Membimbing adalah amanah, jadi saya tidak merasa membimbing, tetapi kita bersama-sama beribadah, bersama-sama saling setia kawan di antara sesama jamaah, dan ini adalah pengalaman yang luar biasa. Kedepannya, Ratna berharap pembimbing ibadah haji dari unsur perempuan dapat ditambah oleh pemerintah agar proporsional, sehingga para jemaah haji perempuan bisa terwadahi kebutuhannya dalam beribadah. Dari Mekah Al-Mukarromah, Iwan Gumilar, Metro TV. Ya, dan untuk membahas rekomendasi penambahan petugas bimbat perempuan untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun depan, kita sudah tersambung dengan Alisa Wahid, anggota tim pemantauan dan evaluasi Kementerian Agama. Mbak Alisa, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Nah, kalau Anda melihat Mbak Alisa, memang seberapa tidak proporsionalnya sih sekarang bimbat haji perempuan yang ada jika dibandingkan dengan jemaah perempuan yang total keseluruhan jumlahnya ini mencapai 57% tahun ini? Iya, selamat pagi Mbak Maria dan pemirsa sekalian. Jadi memang ini Mbak, kecil sekali jumlah pembimbing ibadah perempuan ya yang ada saat ini di Tanah Suci untuk mendampingi 57%, lebih tepatnya 56, sekian persen jamaah haji yang itu adalah perempuan gitu. Dari 240 kloter itu hanya sekian persen ini saya belum sampai saat ini belum bisa mendapatkan data totalnya begitu, tetapi ini sangat-sangat minim. Tetapi saya setelah kemarin bertemu dengan jamaah dari berbagai kloter, berbagai yang tinggal di berbagai sektor begitu. Saya kemudian menindaklanjuti dengan meminta informasi, bahkan tadi malam juga dalam rapat koordinasi bersama Amirul Hajj, Bapak Menteri Agama, ini juga disampaikan sebetulnya persoalan ini. Ternyata kami mendapatkan informasi bahwa sejak tahun 2019 sebetulnya sudah mulai rekrutmen Mbak untuk pembimbing ibadah haji perempuan. Hanya karena tahun ini dikurangi kuotanya hanya 47% ya untuk jumlah jamaah haji, maka kemudian jumlah petugas hajinya pun dikurangi, termasuk pembimbing ibadah. Nah, yang ini yang kena potong itu sebagian besar perempuan begitu. Baik. Oke, nanti juga boleh digambarkan Mbak ya kira-kira karena Mbak memantau langsung dan melihat langsung itu seberapa jauh ini menjadi kendala bagi jemaah haji perempuan yang ada di sana. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Mbak Alisa. Ya, kami akan lanjutkan perbincangan kita mengenai kebutuhan petugas bimbat perempuan bersama Mbak Alisa Wahid di sini. Mbak Alisa, kalau yang dari Anda lihat itu ada kendala tidak sih dari jemaah haji perempuan di sana karena kurangnya petugas bimbat perempuan?
Kalau kendala secara substantif itu minimal ya Mbak, karena bagaimanapun penjelasan itu tetap dijelaskan rukun haji, kemudian apa kewajibannya, apa larangannya, itu kan dijelaskan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan oleh pembimbing ibadah haji begitu. Tetapi kan untuk perempuan ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang itu sifatnya sangat personal ya, yang istilah orang Jawa itu saru begitu ya, nggak nyaman untuk diutarakan di dalam forum yang lebih besar dengan para laki-laki begitu, misalnya bagaimana dengan menstruasi atau haid, bagaimana ketika ke kamar mandi misalnya. Nah itu hal-hal seperti inilah yang membutuhkan pendekatan khusus, membutuhkan pembimbing yang khusus, yang ini bisa didekati dengan personal. Jadi secara substantif tidak ada persoalan yang sangat besar, tetapi secara kenyamanan itu jelas akan sangat membantu kalau punya pembimbing ibadah perempuan gitu. Baik. Mbak Alisa, satu terakhir, mungkin sudah adakah respon dari Kementerian Agama terkait masukan Anda ini, misalnya dengan menambah jumlah pendaftar dan ketersediaan petugas bimbat perempuan? Sudah Mbak, jadi tadi malam memang Menteri Agama, karena sebagai Amirul Hajj beliau sudah hadir di Mekah, lalu kemudian membuat rapat koordinasi. Hal ini sudah langsung dibahas begitu, dan beliau menekankan bahwa pada ibadah haji selanjutnya itu harus disesuaikan lebih proporsional untuk kebutuhan jamaah haji perempuan begitu. Memang kemarin penjelasannya untuk tahun ini nggak ngejar itu saja. Jadi waktu pendaftaran kemarin keputusan berapa kuotanya, kemudian akhirnya berapa jumlah jamaah perempuannya untuk menghadirkan pembimbing ibadah haji perempuan itu tidak cukup waktu. Jadi itu saja kendalanya, tidak ada kendala ignorance gitu atau pengabaian, karena sebelumnya sudah tahun 2020 sudah direkrut calon-calon pembimbing ibadah haji perempuan itu. Berarti ini akan diaplikasikan tahun depan ya Mbak. Semoga kita juga akan tunggu dan juga akan bantu mengawalnya. Terima kasih anggota tim pemantauan dan evaluasi Kementerian Agama Alisa Wahid sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini.